Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan serta keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang mukjizat dalam Islam. Nah, seperti biasa, sebelum kalian masuk ke dalam materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran apa saja yang harus kalian ketahui pada materi kali ini. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian mukjizat. Kemudian kalian mampu menyajikan contoh dan hikmah adanya mukjizat. Kemudian kalian mampu menampilkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada mukjizat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah kalian mampu menceritakan kisah-kisah dari berbagai sumber tentang adanya mukjizat. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama ya. Secara bahasa, mukjizat dalam bahasa Arab a'jaza yang artinya melemahkan atau mengalahkan. Pelakunya disebut mu'jiz. Ya, sedangkan secara istilah mukjizat adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada Rasul atas kehendak Allah untuk menghadapi kekuatan lawan yang tidak mempercayai keberadaan wahyu yang didakwahkan. Oke, di sini udah jelas ya bahwa mukjizat adalah kelebihan seseorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala langsung ya. Jadi cuma orang-orang tertentu yang bisa memiliki mukjizat ya. Dan itu gunanya untuk menghadapi lawan ketika musuh kita tidak mempercayai kebenaran akan wahyu yang disampaikan, maka dengan mukjizat ini Allah tunjukkan kepada mereka yang hatinya tertutup bahwa Allah itu benar-benar ada dan setiap apa yang disampaikan oleh Rasul adalah benar gitu. Kemudian mukjizat terbagi menjadi dua, yaitu mukjizat materi dan imateri. Mukjizat materi adalah mukjizat yang dapat disaksikan dan dirasakan oleh panca indera. Banyak ya contohnya, seperti ketika Nabi Nuh ketika Nabi Muhammad mendapat Al-Quran adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad ya, Al-Quran, dan itu bisa kita lihat, bisa kita pegang gitu. Dan yang kedua, mukjizat imateri. Mukjizat imateri adalah mukjizat yang tidak secara langsung dapat disaksikan namun dapat dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat manusia ya. Jadi banyak juga nih mukjizat-mukjizat yang tidak secara langsung bisa kita saksikan tapi bisa kita pahami dan dibenarkan oleh akal manusia, seperti ketika Nabi membelah lautan ya, atau ketika Nabi Muhammad membelah bulan. Kita tidak bisa melihatnya secara langsung tapi itu bisa kita benarkan oleh akal sehat kita karena ada buktinya, salah satunya dengan Al-Quran gitu. Oke, kita pembahasan selanjutnya. B. Mukjizat para rasul. Nah, yang tadi seperti Ibu sudah sampaikan beberapa. Di sini ada mukjizat dari para rasul kita nih. Yang pertama, Oke, kita lanjut. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Mukjizatnya membuat perahu atau bahtera ya. Jadi waktu zamannya Nabi Nuh alaihissalam, ketika itu turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perahu besar. Ketika itu umatnya tidak percaya dan tidak yakin dengan apa yang Nabi Nuh buat gitu. Kalau bahasa kita sekarang misalkan gini, ngapain sih buat perahu, orang kita jauh dari laut gitu. Nah, sedangkan memang tempat pembuatan perahu ini ada jauh di dasar laut. Jauhnya itu karena pembuatannya itu ada di gunung, jadi jauh banget kan. Jadi jarang ada umat Islam saat itu yang mempercayai Nabi Nuh. Akhirnya ketika itu yang ikut ke dalam perahunya Nabi Nuh hanya sedikit, bahkan keluarganya pun tidak ada yang mengikutinya kan. Akhirnya ketika sudah selesai, maka
ada banjir bandang yang menenggelamkan kehidupan saat itu. Jadi ada perlunya juga ya, itu salah satu mukjizat Nabi Nuh. Oke, kita lanjut yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Mujizatnya yaitu selamat dari panasnya api ketika Nabi dibakar atas perintah Raja Namrud. Nah ini nih ya, ketika coba kalian bayangin ketika kalian dibakar ya, nggak mungkin kan kalau kalian nggak ngerasa panas, dan nggak mungkin kalau kalian itu bakal utuh gitu, pasti kan gosong, kebakar gitu kan. Tapi qadarullah, ini atas mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim hanya merasakan kedinginan ketika dibakar gitu, jadi nggak ngerasa nggak ngerasa panas gitu, nggak ngerasa panas, dan nggak ada satupun yang terluka gitu. Nah itu salah satu mujizat dari dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah ini nih salah satunya adalah dapat berbicara dengan binatang dan menundukkan jin ya. Jadi ketika ada pasukannya Nabi Sulaiman lewat, kemudian di depan pasukan Nabi Sulaiman lewat ada pasukan semut. Kemudian dari ketua semut itu bilang, stop, hati-hati, lihat manusia mau lewat gitu, hati-hati nanti kalian akan terinjak. Maka berhentilah sejenak, kata Nabi Sulaiman, silakan kalian jalan, aku yang akan berhenti. Jadi Nabi Sulaiman yang memerintahkan pasukannya untuk berhenti sambil tertawa karena mendengar pembicaraan semut. Dan satu lagi, menundukkan jin loh, makhluk yang goib gitu. Nabi Sulaiman ini memerintahkan jin juga untuk memindahkan kerajaan Ratu Bilqis. Itu salah satunya ya, mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian mukjizat Nabi Musa alaihissalam, tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar ketika dilempar dan membelah lautan. Nah ketika ada penyihir ya, ketika zaman Nabi Musa itu ada penyihir yang melemparkan tongkatnya dan kemudian menjadi ular. Maka Nabi Musa alaihissalam pun melemparkan tongkatnya kemudian menjadi ular yang sangat besar, melahap ular-ular penyihir tadi. Akhirnya banyak yang melihat ya, jadi ketika melihat itu langsung kayak ya ngerasa dia kecil gitu. Itu salah satu mukjizat Nabi Musa, dan dapat membelah lautan. Nah yang seperti tadi ibu bilang ya, bisa membelah lautan. Yang kelima, Nabi Isa alaihissalam dapat membuat burung mainan dari tanah liat. Nah burung nih dari tanah liat nih bisa bergerak dari tanah liat doang, padahal dapat menyembuhkan orang buta ya. Udah ada ceritanya ketika ada orang buta, Nabi Isa alaihissalam hanya meraba matanya, kemudian didoakan, dan akhirnya dapat melihat kembali. Kemudian dapat menyembuhkan penyakit kusta. Ini juga sama ya, ketika ada orang yang sakit, Nabi Isa alaihissalam datang dan mengobatinya dengan berdoa, kemudian sembuh. Dan dapat menghidupkan orang yang telah mati. Ini juga ada buktinya, ketika ada orang mati kemudian Nabi Isa alaihissalam datang, kemudian didoakan, alhamdulillah kemudian bangkit kembali atau hidup kembali. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Mujizatnya adalah Al-Quran. Yang pertama tadi udah ibu bilang kan, yang kedua membelah bulan ya, yang ketiga mengeluarkan air dari jarinya, dan yang terakhir adalah Isra Mi'raj. Nah ini mujizat dari Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj pun termasuk mujizat karena tidak ada yang mengalami hal seperti itu ya selain Nabi Muhammad SAW. Oke, hanya sekian yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya ibu mohon maaf ya kalau tadi ada banyak kata-kata yang gak jelas ya. Terus ketika nanti ada pertanyaan yang pengen kalian pelajari seputar materi kali ini, silahkan kalian langsung bertanya kepada ibu ya. Langsung dijapri, nggak usah malu-malu, langsung japri, tanyain apa yang pengen kalian tanyain. Insya Allah terbuka ya via
WhatsApp. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.